rahimahullah ta'ala wa Amin ya Allah. wa amadana bi asrari wa anwari wa nafa'ati wa karamati wa barakati bi tarayni amin ya rabbal alamin. Wa qala Abu Utsman thawabul wara'i hiffatul hisabi. Wa qala, dan berkata, siapa yang berkata? Abu Utsman, Syekh Abu Utsman. Apa kata Syekh Abu Utsman? Thawabul wara'i, pahalanya wara' itu khiffatul hisabi, ringannya hisab. Ini penting. Hari ini kita bisa jingkrak-jingkrak, besok di akhirat belum tentu bisa. Iya, udah akhir jingkrak. Hari ini boleh pada pecicilan, ingat di akhirat orang bakal bisa. Nah, satu kata kunci untuk bisa nolongin kita kelak di akhirat, khususnya fi yaumil hisab, pada hari perhitungan amal kita, ada satu amalan yang itu sangat menolong kita, meringankan hisab kita. Hisab itu perhitungan, ya kan? Oke. Jadi ada hukum berbanding terbalik. Orang yang waroknya bagus, semakin bagus waroknya, semakin keren waroknya, semakin berkualitas sifat waroknya, maka hisabnya menjadi enteng. Beban timbangan, beban perhitungan enteng. Ini kalau waroknya cakep nih, dikit-dikit hati-hati, hati-hati gitu, insya Allah nggak kepleset. Jadi kalau begitu orang yang pecicilan, nih saya kasih contoh. Taruhlah ada orang berebut jabatan. Ada di sini yang pengen jabatan, ada? Nggak ada ya, alhamdulillah ya. Ada orang pengen berebut posisi jabatan, maka nggak harus. Orang berebut popularitas. Orang kita kan biasanya nyari nyohor gitu ya. Oh, kalau urusan nyohor nomor satu dah. Iya, iya, gua ini. Taruhlah ada orang nih, satu kue direbut rame-rame, kue, apapun tuh kuenya. Anu penting saya mah punya jabatan. Punya siapa kek, asal bisa serebut, datang berebut. Gak usah pejabat wali kota, RT rebutan RT. Iya, ayo RT ya. Gak usah ngomongin ketinggian, RT rebutan. Kalau di RW, ya kalau pilkada RW mah. Iya. Itu buktinya bahwa ini barang banyak yang berebut. Ada yang berebut caranya lumayan baik, baguslah. Ada ngebom pakai duit. Ada yang bilang, jangan pilih dia, pilih gua, sebab dia orangnya mau begini begitu. Pengen punya jabatan, dia jelek-jelekin orang. Yang berebut kemarin, ada yang pakai duit, ada yang pakai jelek-jelekin, ada yang pakai tipu-tipu, ada yang pakai macam-macam. Pada kemarin agak hati-hati, dia nggak tahu ini api jabatan itu. Ada orang atuh di sini, Samsul. Liatin wae dia mah, gua mau doyan. Emang gak ada duitnya? Emang lemah? Emang gak ada koneksinya? Taruhlah ini orang takut, saya takut gak amanah, saya takut nyinggung orang lain. Mana yang nyolong saudara gua lagi?
Kan paling repot ya kalau yang nyalon sesama saudara gitu ya. Saya emang nggak enak, jangan-jangan di sini ada urusan yang saya nggak sanggup, ada subat, ada nggak ada, saya nonton beda. Hati-hati banget, takut salah, takut kejeblos, takut nggak amanah. Yang insya Allah sih nggak korupsi, yang RT apa yang dikorupsi sih? Masa korupsi KTP, KTP, ya kayak dah, raskin gitu ya, pengalaman banget dah. Calonnya Gay. Oh, halah. Bongkar ini. Ketika ini rakus saja sudah salah dia. Ketika dia sikut-sikutan sudah salah dia. Ketika dia main curang sudah salah dia. Ketika dia sudah nggak kenal saudara main hantam sudah salah dia. Ketika ini ngawur udah salah, semua masuk pada umur. Satu kue menyebabkan banyak orang salah tingkah, salah pola, salah jalan. Dia orang yang maju, apa salahnya? Salah. Wow. Nah ini orang clean karena tidak melakukan, saking hati-hatinya dia terhindar dari kemungkinan ngomongin orang yang salah, dari kemungkinan fitnah orang yang itu salah, dari kemungkinan nyenggol orang yang itu salah, dari kemungkinan nyebar berita hoax yang itu salah, dari kemungkinan nyogok itu juga salah. Karena dia hati-hati dari itu, maka nanti dihisapnya dia enteng. Apanya mau dihisap? Ini pasti dihisap, bro. Waktu kamu pengen jabatan itu, Allah itu mau musuh bebuyutan saya campur besok sikut, saya jatuhin. Berat. Nah, semakin orang berhati-hati, kuat, maka hisapnya menjadi. Kenapa? Karena waro itu akan mengurangi satu beban dosa, mengurangi kemungkinan dia salah, mengurangi tingkat celah dan cacat. Kita cacatnya udah banyak banget di hadapan Allah. Aurat kita udah banyak banget di depan Allah. Dosa kita udah banyak banget di hadapan Allah. Yang itu sudah Allah tutupin. Alhamdulillah. Bang Domi kalau tahu dosa saya bakal ngaji sama saya. Alhamdulillah nggak ada mereknya sini. Coba kalau tahu saya mudanya dulu bader banget saya. Makanya kenapa orang sekampung jarang ngaji sama orang sekampung? Tahu belangnya? Lah, emang bener. Oh, Ustaz dia, ya, foto kecilnya dia. Akhirnya nggak mau ngaji. Kan mau begitu? Karena tahu belangnya. Kita Ustaz lain, wah kayak bagus nih. Ya orang nggak tahu dosanya. Dia main layangan bareng sama gue jadi kiai. Main layangan bareng sama gue. Dulu waktu maling jambut tetangga dia ikut-ikutan jadi kiai. Tahu belangnya, makanya sekin gue ngaji dia. Iya. Coba itu. Dan itu rumus nggak di mana? Apa bedanya makam keramat? Makam keramat di sini, orang sini mah jarang. Dari Surabaya kemari, dari Nganjuk kemari, dari Demak kemari orang sini. Emang keramat itu ya? Nah, contoh. Orang yang semakin hati-hati wara hisabnya. Makanya kenapa? Ini bukan akal bukan. Kenapa orang kaya hisabnya lebih berat daripada orang kismin? Ya orang kismin orang geblek duit apanya mau dihisab? Kamu dapat itu dari mana? Saya nggak punya. Oh nggak punya ya? Kan nggak mungkin keliru itu malaikat. Duitmu miliaran dari mana? Dari mana? Juga salah. Udah dapat buat apaan? Buat juga buat Kalau malaikat nggak Bang Domi kan rumahnya aman anteng. Apalagi nih. Tenang Bang Domi ada kawan. Coba. Makin banyak ulah tingkah perilaku kita yang tidak hati-hati, maka makin besar kemungkinan kita salah, makin besar makin berat hisab kita. Hisab ini paling sulit lulus. Di kuburan bisa lulus kita, bisa aman. Karena kuburan itu hanya seperti karantina. Manusia belum disiksa sebenar-benarnya siksaan, karena kuburan alam barzah itu cuma karantina.
belum putusan. Makanya karena belum putusan, belum divonis, biar kita ngerenganin dia di penjara, biar gak dibukin sama sipir penjara, malaikat itu kita kirimin doa tahlilan biar enteng di penjaranya, kita kirim makanan biar dapat makan. Kalau udah divonis nggak bisa. Itu warok. Nah, itu saya Abu Muhammad. Waqala Yahya bin Mu'ad, waqala dan berkata siapa Yahya bin Mu'ad, Imam Yahya bin Mu'ad, apa kata Imam Yahya? Al-wara'u al-wukufu ala haddil ilmi min ghairi ta'wilin. Al-wara' sifat wara' ekstra hati-hati, sifat hati-hati, sikap hati-hati, itu artinya al-wukufu fokus ala haddil ilmi pada batasan ilmu, artinya orang fokus pada yang diketahui saja, min ghairi ta'wilin, tanpa menyimpang-nyimpang. Coba yang sekarang orang nggak ngerti politik, kalau di warung kopi ngomong politik jago banget, sekolah politik belum pernah, masuk politik tapi kalau ngomongin politik masya Allah jago banget. Padahal ilmu tentang politik gak tahu. Hati-hati kalau politik masih penting lah. Sekarang ya ini sering saya bilang, baru ada kasus kemarin ngeselin banget sebenarnya, tapi untung di sini ada orang basic knowledge-nya, dasar pendidikannya bukan agama, sekolah umum, kuliah umum, tapi semangat keagamannya bagus. Lantas dia ceramah ngajar ilmu, dia pintar retorika tapi basisnya bukan haddil ilmi, tidak ada standar keilmuannya, hanya pintar ngomong, dan itu banyak didengerin orang. Coba penceramah di TV yang nggak tahu saya dari mana dulu belajarnya, ada yang dai apa itu yang akademi dai gitu ya, ada yang mondok 3 bulan santri kilat, ya kan? Mau santri kilat jadi ustaz geledek semuanya. Ini namanya orang menjelaskan sesuatu bukan pada skill, kompetensi, keahliannya. Satu kata Allah, kul kullu ya'malu ala syakilatih. Katakan Muhammad, setiap orang harus bekerja sesuai dengan kemampuannya, keahliannya. Kalau dia cuma bisa macul aja, nggak usah ngomongin politik. Kalau biasa ngaji aja, nggak usah ngomongin seni. Kalau dia bisa ngajar alif bata, udah alif bata aja, nggak usah ngomong qiraatus sab'ah. Ada batasan masing-masing. Ini kan orang udah serba pintar sekarang, politik jago ngomong, seni gua ngecap, apa diomongin. Kalau ngomong kenapa gatel, sampai orang gitu omongin, saudara diomongin. Ini apa mulutnya lemes bener sih. Ya hati-hati. Makanya orang yang namanya orang yang tahu diri, ngukur diri, dia hanya melakukan apa-apa yang sesuai yang ia tahu. Begitu nggak tahu jangan kerjakan. Kata Quran, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. 2 kali Allah ingatkan, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kau tanya orang yang punya ilmu, bukan ahli dzikir, bukan. Hati-hati, jangan bilang tanya ahli dzikir. Ada ahli dzikir sehari di kuburan, dia nggak punya ilmu. Loh, Pak, hukumnya gimana ya? Orang dia cuma dikiran dong bisanya. Sekarang banyak ahli dzikir yang udah segede ban Vespa itu. Dia hebat pikirannya, belum tentu punya ilmu syariatnya. Makanya kalau mau nanya jangan pada ahli dzikir, maksudnya ahli dzikir. Ahli dzikir di sini yang punya ilmu, sumbernya Al-Qur'an. Bahwa juga banyak orang ahli dzikir kayak ulama kita, masyayikh kita. Itu mereka ahli dzikir, memang ahli dzikir, ahli wirid dan ahli ilmu. Kita belajar sekarang. Makanya jangan melakukan apapun tanpa ilmu, karena kalau melakukan tanpa ilmu ada kemungkinan salah. Kalau salah, dihisab di sini mau salah kok, mau nyeplos dari mana? 2 kali Allah ingatkan, hati-hati. Hari ini sudah mulai muncul apa yang diperingatkan oleh Rasulullah SAW 14 abad yang silam.
Sering saya sampaikan, dan ini hati-hati. Saya di zaman ala ummati yafiruna minal ulama wal fuqaha. Kan datang masanya orang mungkin pada jauh dari ulama, sama artis dekat, sama wali kota, orang riuh. Panggung politik penuh selapangan aja. Giliran saya ngaji yang datang 12 orang. Giliran kiai yang datang Insya Allah di sini ada kiai Allahyarham Kiai Zarkasi Amin, putranya Guru Amin, Jakarta, Betawi, Mampang Pulau, Punjit. Bawahnya Bang Arif tuh, Wan Nusuk dulu, ngaji gak pernah berhenti, anaknya. Segitu alimnya, ternyata mata hatinya tertutup, ngaji aja romannya susah Bang Nur. Syekh Tulio kan jauh, nyampe masjid di sini. Jadi orang lebih milih Syekh daripada masjid. Kalau pada cinta, insya Allah saya jadi ketua DKM merepot ngurusin masjid. Kalau ngaji, kalau meludak, kagak pernah meludak bisa. Makin tahun makin berkurang. Yang tua udah pada nggak ada, yang muda orang udah ngaji. Masya Allah. Allah saya mau beliau diambil dulu. Jangan sampai ngaji nggak ada muridnya. Insya Allah. Jadi itulah pentingnya ilmu. Ilmu itu guidance, apa fondasi yang akan menuntun kita. Ilmu yang akan menuntun kita mana yang hak, mana yang batil, mana yang halal, mana yang haram. Banyaknya orang melakukan dosa sebabnya dua. Satu, nggak punya ilmu, nggak tahu ilmunya. Halal sikat, haram babat, ada orang membat, nggak tahu ilmunya. Aqua minum, biskuit cekek. Bisa jadi kadang-kadang ada juga kan emang doyan, artinya nafsunya gede, udah tuh halal embat, haram sikat. Makanya koruptor itu bukan nggak punya ilmu, bukan. Koruptor kita mah, wah, doktor, profesor, pintar banget ya, pintar banget, ilmunya banyak berarti, ngerti nyolong itu haram, ngerti, dibutakan oleh nafsu yang tidak warok, yang rakus, yang selamitan lah, yang Masya Allah, yang apa jadi garas apa sih namanya orang sini, rakus ya. Alhamdulillah. Nah, kita dengarkan sebuah cerita inspiratif. Keren. Saking hati-hatinya itu. Perhatikan, ada sebuah kisah menarik. Penutup Anwar ini. Wakilah dan diceritakan, dikatakan, waqa'a terjatuh min Abdullah bin Marwan, dari Abdullah bin Marwan. Apa yang terjatuh darinya? Filsun. Abdullah bin Marwan orang kaya raya, keturunan khalifah. Jalan bawa gembul duit banyak banget. Jatuh satu gobangan, satu filis. Satu filis itu kalau di kita di Indonesia, filis itu satuan terkecil mata uang. Kalau di kita dulu satu perak. Ya, satu filis, satu perak. Dia bawa uang jatuh satu filis, jatuhnya di mana? Fi bi'rin qadratin, di satu sumur yang keruh, kotor. Ada sumur kotor, ya kotor banget. Jatuh ke sini. Nih, uangnya di sini nih, di dalam airnya. Kotor, dekil. Satu filis, satu rupiah kalau kita. Terus karena terjatuh satu, padahal dia orang kaya banget, nggak ngaruh dari seperak, nggak ada artinya buat dia. Tapi apa yang dilakukan? Faktara, dia nyari tukang yang mau, orang yang mau diupain, bikin sayembara, yang bisa nemukan ambil uang saya yang jatuh ke dalam sumur ini. Satu filis nih,
Bisalah ya faktor alai bisalah tata asyara dinar. Dia akan ngupain sebanyak 13 dinar. Yang jatuh satu filis dia akan ngupahin 13 dinar. Tahu nggak 13 dinar? Satu filis itu satuan terkecil, satuan terbesar namanya dinar. Satu dinar sama dengan 1000 filis. Bayangin. Jadi uang terkecil satu filis, terbesar dinar. Paling kecil filis perak, paling gede namanya dinar. Satu dinar 1000 filis. Ini 1/1000-nya. Jatuh di sumur satu perak, dia berani bayar 13.000. Karena satu dinar 1000 filis ya. Kalau 13.000 dinar 13.000. Bayangin yang jatuh seperak dia berani bayar 13.000 dinar. Wah, nggak masuk akal. Kenapa? Dia orang kaya, tinggal pulang ke istana ngambil lagi gampang. Hebat dia orang. Kenapa dia lakukan begitu? Jadi dia mencari orang akan dia bayar, kalau berani bisa ngambil satu filis dia akan bayar 13.000 filis. Kalau Pak Nur bisa mau dia. Itu kalau PNS itu kerja 35 tahun kali Pak Nur. Kalah pensiunnya Pak Nur. Faqila lahu fi dzalik, maka karena orang bingung, faqila maka ditanyakan lalu kepada Abdullah bin Marwan, kamu itu gimana sih ketimbang sepilis doang segala ngupain orang 13.000 pilis, uangmu banyak, kamu keturunan istana, ngapain sih ngupain sepilis doang, biarin bagian kata orang sono ya, bahasa Arab tapi. Faqala maka dia jawab, kamu nggak ngerti kenapa saya bela-belain sefilis yang jatuh ke sumur yang kotor itu, dan aku berani bayar 13.000 filis. 13.000 berarti ini 13.000 kalau bahasa Arabnya begini, biarin kader-kader. Kamu tahu emang kenapa? Karena alaihi ismullahi ta'ala, itu di duit yang sepilis itu ada tulisan Allah, ada lafaz Allahnya. Itu sumur kotor, itu sumur najis, gak mau berdosa aku. Gimana pun caranya kudu diambil, diangkat, karena di satu gobangan satu fil ada tulisannya Allah. Maka buat dia 13.000 mas pirah dibandingkan kemuliaan lafzul jalalah yang ada di gobangan satu filis itu. Kita orang punya cincin segede tatakan, ada asmanya, adalah masuk toilet nyantai. Di dompet ada wafat tulis dia penglaris itu warung. Ini ketawa yang pengalaman bagaimana sih? Dia tahu orang kita kan rumahnya gambur banget tuh. Ada penglaris, ada mahabbah gitu ya, biar didemenin gitu ya. Iya, banyak banget di dompet. Lah ke rest area masuk bayangin, kagak bayar 13.000, malah bayar 2.000 buat kencing. Mahalan toilet daripada muliaan ini. Kemuliaan kita bawa, makanya hati, jangan pernah punya cincin yang adalah Abdul Jalal, resikonya berat. Kalaupun punya silakan, tapi pastikan jangan masuk ke tempat yang kotor. Ini kecebur di sini aja dia berani 13.000. Lah kalau kita bawa gitu masuk toilet, lah bangkrut kita. Asal masuk toilet 13 dinar. Ya kan bawa ini. Kita 2.000 aja berantem main tukang jaga, emang katanya gratis. Iya, ketimbang 2.000 berantem, boleh bayar 13 dinar. Kita super korek gitu. Nah, itu cerita, artinya betapa hati-hatinya seorang alim. Karena alim dia, orang istana. Orang istana kita sekarang orang korupsi semua. Orang istana tapi alim, takut dia
dia relakan uangnya untuk menyelamatkan kemuliaan Allah dalam benda yang dia punya, dia tanggung jawab. Kita Masya Allah, kita belajar dari Abdullah bin Marwan, hebat. Itu yang akan nolongin dia di akhirat, di yaumil hisab. Karena kalau dia nggak ambil, dia dihisab sama Allah. Berani-beraninya kau nyeburin lafzul jalalah ke tempat kotoran. Naudzu. Wallahu a'lam bishawab. Ya Rabb